Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febri Taufikur Rahman selaku dosen pengampu pendidikan bahasa Indonesia Overinci 14 dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 Overinci 14 Pendidikan Bahasa Indonesia dengan anggota kelompok saya sendiri Alia Putri Wijayanti dan teman-teman saya Ida Laksmi Ardila dan Nindya Agista Putri. Kami akan menjelaskan materi mengenai teknik presentasi. Untuk yang pertama yaitu adalah berbicara. Pengertian berbicara. Haryadi dan Zamzami mengatakan berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi. Sebab di dalamnya terjadi pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Berbicara merupakan suatu proses untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan menurut Burhan Nurgiantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian berbicara adalah aktivitas mengeluarkan kata-kata atau bunyi berwujud ungkapan, gagasan, informasi yang mengandung makna tertentu secara lisan. Untuk yang selanjutnya, yaitu adalah konsep dasar berbicara. Logan membuat rambu-rambu tentang konsep dasar berbicara sebagai berikut. Yang pertama, berbicara dan menyimak merupakan kegiatan yang berbalas-balasan. Kedua, berbicara merupakan proses berhubungan secara pribadi. Ketiga, berbicara merupakan pernyataan yang kreatif. Keempat, berbicara mencerminkan perilaku. Yang kelima, berbicara merupakan perilaku yang dapat dipelajari. Keenam, berbicara dapat dirangsang oleh kekayaan pengalaman. Ketujuh, berbicara merupakan cara untuk memperluas cakrawala pengetahuan. Kedelapan, keterampilan berbahasa dan lingkungan selalu berhubungan. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, berbicara mencerminkan kepribadian. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah hakikat berbicara. Definisi-definisi berbicara, konsep-konsep dasar berbicara, dan berbagai asumsi terhadap hakikat berbicara selalu dapat didekati dengan bertumpu pada dimensi-dimensi yang melandasinya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah dimensi oral, yaitu dimensi yang dititikberatkan pada suara. Kedua, dimensi visual, yaitu kombinasi antara suara dengan bahasa tubuh. Dan yang ketiga yaitu dimensi psikologis, yaitu dengan unsur-unsur kejiwaan dalam diri pembicara yang menentukan sikap pendengar terhadap apa yang dikatakan. Presentasi. Pengertian presentasi. Menurut Erwin Sutomo, presentasi merupakan sebuah kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Era C. Triwahyuni dan Abdul Qadir mengemukakan bahwa presentasi merupakan kegiatan yang penting dalam mengkomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Misalnya, untuk menarik audiensi agar membeli produk, menggunakan jasa, atau untuk kepentingan orang lain. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi presentasi, yaitu suatu kegiatan komunikasi lisan mengenai penyampaian gagasan atau fakta tertentu kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Tujuan presentasi. Tujuan presentasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan presentasi adalah untuk memberikan informasi kepada audiens. Ciri-ciri atau karakteristik presentasi jenis ini adalah tujuan akhirnya agar audiens mengerti apa yang disampaikan. Presentasi harus mudah diikuti dan dipahami. Poin-poin presentasi harus dapat disampaikan dengan jelas. Pemberian ringkasan sebelum mengakhiri keseluruhan presentasi akan sangat membantu. Beberapa contoh presentasi yang termasuk dalam kategori ini adalah seminar,
kuliah, penyuluhan, dan presentasi laporan. Yang kedua, tujuan presentasi adalah untuk membujuk atau menginspirasi audiens untuk menerima ide, mengubah cara berpikir, atau meminta mereka melakukan suatu tindakan. Ciri-ciri atau karakteristik presentasi jenis ini adalah tujuan akhirnya agar audiens mengikuti apa yang disampaikan. Kredibilitas presenter sangatlah diperlukan. Struktur dan poin presentasi juga hal yang penting dan harus logis dan dapat dipahami oleh audiens. Kalimat ajakan yang meminta audiens untuk melakukan sesuatu sebelum mengakhiri keseluruhan presentasi akan sangat membantu. Beberapa contoh presentasi yang termasuk dalam kategori ini adalah presentasi penjualan, kampanye, dan pitch presentation. Jenis presentasi. Yang pertama, presentasi ilmiah formal, seperti pemberian penyuluhan, perencanaan dan penilaian, wawancara dengan narasumber, perdebatan akademis atau diskusi ilmiah, serta sidang umum atau sidang perwakilan. Yang kedua, presentasi ilmiah informal, seperti bertukar pengalaman, bercakap-cakap, menggambarkan suatu berita, memberikan pengumuman, memberikan petunjuk atau penjelasan, dan juga pembelajaran. Dan yang ketiga, presentasi ilmiah khusus, seperti presentasi ilmiah untuk menyajikan karya ilmiah, perpisahan, presentasi ilmiah untuk perkenalan, presentasi ilmiah untuk nominasi. Unsur-unsur presentasi. Yang pertama yaitu presenter adalah seseorang yang sedang mempresentasikan. Yang kedua audiens, yaitu peserta presentasi atau yang sedang mendengarkan sebuah presentasi. Dan yang ketiga adalah tools, yaitu sebuah media untuk mempresentasikan. Media presentasi. Beberapa media yang digunakan dalam presentasi antara lain komputer atau laptop, proyektor, papan proyektor, dan juga penunjuk, biasanya berupa tongkat kecil atau laser. Cara agar isi informasi dalam presentasi mudah dipahami dan juga diingat. Yang pertama, gagasan utama tidak boleh terlalu banyak. Yang kedua, jelaskan istilah-istilah yang aneh dan juga kabur. Yang ketiga, atur kecepatan menyajikan informasi. Yang keempat, jelaskan perpindahan pokok pembicaraan. Yang kelima, gunakan data konkret menuju jaringan abstrak. Yang keenam, hubungkan yang tidak diketahui dengan yang diketahui. Dan yang terakhir, masukkan bahan-bahan yang menarik perhatian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.